Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan syukur
merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah, kaum muslimin yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bersalawat dan salam juga merupakan hal yang dianjurkan, terutama di hari Jumat, untuk memperbanyak salawat dan salam sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah singkat pada hari ini, kita akan mengambil tema manusia-manusia yang menyakiti Allah. Secara tidak sadar ternyata manusia itu menyakiti Allah, terutama di bulan Desember ini. Ada suatu kata yang menurut kebanyakan manusia, baik dia muslim, baik dia non muslim, menurut dia adalah hal yang biasa, tapi menurut Allah adalah hal yang luar biasa. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu mengira perkataan kamu yang biasa-biasa menurut kamu adalah hayyinan, biasa-biasa aja, tapi Allah mengatakan itu adalah syai'un 'azim wa huwa 'indallahi syai'un 'azim. Hal yang berat, yang besar, yang dahsyat di sisi Allah. Perkataan kita barangkali kita tidak pikirkan apa yang kita ucapkan. Kita mengikut-ngikut orang saja, tapi ternyata di sisi Allah membuat Allah murka kepada orang-orang yang mengatakannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Melaknat mereka artinya Allah akan mengazab mereka, Allah akan tidak memberikan rahmat kepada mereka fid dunya wal akhirah, tidak tanggung-tanggung, di dunia dan di akhirat. Walaupun orang yang menyakiti tersebut tidak sadar, Allah punya cara untuk melaknat mereka. Laknat itu adalah rahmat Allah dijauhkan dari orang-orang yang menyakiti Allah. Wa'adda lahum, dan Allah nanti di akhirat kalau mereka belum tobat di dunia ini karena menyakiti Allah, disiapkan oleh Allah bagi mereka azab muhina, azab jahannam di yaumul qiyamah. Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang menyakiti Allah itu termasuk orang yang mengatakan bahwa Allah beranak, Allah memiliki anak. Tidak lama lagi akan ada perayaan masa bergembira ria, akan mengucapkan selamat Allah beranak, bergembira ria. Yang namanya hari raya bergembira ria, ikut-ikutan. Ini Imam Qurtubi, silakan di referensinya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang menyakiti Allah itu termasuk orang yang mengatakan Allah beranak. Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang-orang yang mengatakan Allah beranak silakan, artinya mari kita ucapkan selamat kepada Allah sudah mempunyai anak. Ini namanya menyakiti Allah.
Tadi menyakiti Allah, dilaknat Allah, disiapkan buatnya azab muhina, azab neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Rasulullah SAW, Allah berfirman di dalam ayat hadis qudsi, syatamani atau kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Adam berbohong kepadaku, dia tidak pantas untuk berbohong. Dia aku yang ciptakan, aku yang kasih makan, aku yang kasih tinggal di dunia. Dia berbohong kepadaku. Kemudian dia mencaci, menghina aku. Ini tadi kita katakan bahwa kalian sangka ini hal-hal sepele, di sisi Allah ini besar. Bagaimana seorang Bani Adam, ibnu Adam berbohong kepada Allah? Apa katanya? Allah tidak akan membangkitku lagi setelah dia menciptakan aku. Allah mengatakan, bukanlah menciptakan dia, awal menciptakan dia lebih sulit bagiku daripada membangkitkan dia yang sudah tercipta. Kemudian caci makinya, hinaannya kepadaku adalah, silakan dilihat Al-Bukhari, dia mengatakan ittakhadallahu walada, Allah beranak. Jadi ingat, yang akan ikut mengatakan selamat Natal, selamat Allah beranak, ini pakai dalilnya supaya tahan dulu mulut, tahan tangan. Dia mengatakan qauluhum bi afwahihim, mereka yang mengatakan dengan mulutnya. Ada orang yang mengatakan ini kan mulut saja perkataan, hati kita tidak berubah. Tidak bisa. Ini di sini perkataan yang membuat Allah murka, yang menghina Allah, mencaci Allah. Dia mengatakan dengan mulutnya ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak, Allah beranak. Selamat Allah beranak. Rabb kita dibilang beranak. Sedangkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi ini, wa ana al-ahadus somad, saya ini adalah al-ahad, hanya satu, esa, as-somad, kepadakulah kalian bersandar, meminta semuanya, berlindung semuanya. Lam alid, ini Allah yang mengatakan ini, lam alid, aku tidak beranak. Kenapa kau katakan aku beranak? Walam ulad, aku tidak diperanakkan. Aku tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakun li syarikun fil mulk, walam yakun li kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai aku. Aku tidak beranak, tidak diperanakkan. Aku mampu untuk mengurus dunia ini, tidak membutuhkan anak. Sekali aku katakan kun, terjadi semuanya. Sekali aku katakan kun, tidak terjadi semuanya. Tidak butuh anak untuk melayani hamba-hambaku. Walam yakun li kufuwan ahad. Ini yang perlu singkat kita sampaikan, bahwa hati-hati. Hati-hati yang ditiru oleh orang-orang Nasrani mengatakan Allah beranak, Isa al-Masih putra Allah, adalah orang Yahudi. Datang pula orang Islam ikut Nasrani supaya meniru Yahudi. Dalam surah At-Taubah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi dulu sebelum Nasrani sudah mengatakan Uzair itu manusia, namanya Uzair, adalah putra anak Allah.
Wa qalatin nasara, sedangkan orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa itu putra Allah, anak Allah. Ini firman Allah ini. Mereka meniru-niru Nasrani, meniru-niru qaulal ladzina, mereka yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu, orang-orang kafir sebelum mereka yaitu Yahudi. Nasrani mengikuti Yahudi. Mereka tidak punya dalil, nggak bisa menunjukkan dalil bahwa Allah itu beranak. Kenapa sebagian umat Islam ikut mereka? Ini jelas-jelas Allah marah. Qatalahumullah. Coba ini At-Taubah ayat 30. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka, murka kepada mereka, ingin menghancurkan mereka yang mengatakan Allah beranak. Dalam surat Maryam juga dikatakan laqad ji'tum syai'an idda, kalian sudah mendatangkan kalau kalian mengatakan Allah beranak syai'an idda, sesuatu yang luar biasa yang membuat langit pecah, bumi hancur, gunung-gunung pun akan runtuh. Hati-hati. Qatalahumullahu anna yufakun, Allah memerangi mereka. Anna yufakun, kenapa mereka itu membelok dari kebenaran? Mereka tahu Allah pencipta. Isa ibnu Maryam itu yang dikatakan putra ataupun anak Allah, mengatakan ini Abdullah, saya adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Hamba Allah sama dengan kalian. Ataniyal kitabah, tapi kepadaku Allah memberikan kitab. Ini dikatakan ketika masih bayi. Kenapa setelah wafat Isa dikatakan dia anak Allah? Ini dia. Anna yufakun. Kenapa mereka berbohong? Kenapa mereka melenceng? Jelas-jelas. Wa qalatil yahudu wan nasara. Lanjut Al-Maidah ayat 18. Supaya yang ingin merayakan bahwa Allah punya anak, lahirlah anak Allah. Dengar ini ayat Al-Quran Al-Maidah 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah, kami adalah putra-putra anak-anak Allah. Al-Maidah 18. Wa ahibba'uhu, dan kami adalah kesayangan Allah. Menurut mereka, menurut Al-Quran. Siapa yang membantah? Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad ini, Islam ini. Ini dia Islam, ini yang diikut. Nabi Muhammad yang diikut. Jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasara, jangan ikut Nasrani. Ini Nabi Muhammad. Falima yu'adzibukumullah bidzunubikum. Kalian mengatakan kalian anak-anak Allah, tapi kenapa kalian diazab oleh Allah dengan dosa-dosa kalian? Innama antum basyarun mimman khalaq. Kalian itu manusia ciptaan Allah. Kalian manusia, bukan anak Allah. Nih. Hati-hati, waspada. Seorang Bani Adam mengatakan sesuatu perkataan yang menurut dia tidak dia pikirkan, tapi perkataannya itu menyampakkannya, menjerumuskannya ke dalam neraka yang sangat-sangat jauh antara timur dengan barat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullah wa tubu ilaihi innahu huwal ghafur at-tawwabur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haitsuma kuntum, bertakwalah kepada Allah haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Banyak-banyaklah melakukan amal-amal soleh untuk menutupi kesalahan-kesalahan ataupun amal-amal sayyi'ah yang sangat-sangat banyak kita lakukan. Dan bermuamalahlah dengan manusia, bertoleransilah dengan manusia, tapi ada batasnya. Jangan pula merasa kalau tidak ikut merayakan Natal kita tidak bertoleransi. Bukan begitu toleransi. Toleransi itu adalah jangan ikut-ikutan membuat murka Allah karena mencari ridho manusia. Di antara manusia ada yang mencari murka Allah dengan mencari ridho manusia dengan melakukan murka Allah. Apa Allah tidak murka? Kita mengatakan Allah beranak, Allah sendiri mengatakan lam yalid wa lam yulad. Apa Allah tidak murka? Kalau Allah sudah murka, tidak ada yang mustahil, dan musibah pun akan terjadi di negeri kita. Musibah ini akan mengena semua kalangan, apalagi yang namanya ulama-ulama, para ustadz-ustadz. Tidak ada lagi nahi mungkar, melarang, membatasi, menghambat orang-orang yang membuat Allah murka, yang akan mengucapkan Allah beranak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.